Saudara sudah bisa menemukan kira-kira seperti apa keadaan keluarganya Daud? Tidak baik-baik saja saudaraku. Tapi hari ini boleh nggak saya ngomong sama saudara? Terlepas dari seperti apa keluargamu, dari mana engkau berasal. Tuhan sanggup pakai setiap dari saudara, tidak peduli seperti apa latar belakangmu. Oh, saya boleh mendengar kata amin yang paling keras dari tempat ini. Saya berdoa hari ini tidak ada satupun di antara saudara yang membatasi Tuhan memakai engkau. Tidak peduli seperti apa kehidupan Daud saudaraku, keadaan keluarganya. Ternyata Tuhan bisa pakai Daud. Bahkan saudara, yang amazingnya, ada satu waktu di mana setelah Daud mengalahkan Goliat, dia menikah dengan anak dari Saul saudara. Dia menjadi menantu raja. Once again, kali ini dikejar-kejar mau dibunuh sama mertuanya bu. Sama keluarga ditolak, sama mertua mau dibunuh saudara. Dalam nama Yesus gak ada yang keadaannya seperti ini saudaraku. Kadang-kala kita bertanya ya, why Lord? Tapi saya akan mengajak saudara, saya membawa saudara. Even di dalam keadaan yang sangat tidak masuk akal sekalipun, seolah-olah tidak ada masa depan dan tidak ada pengharapan untuk pemulihan di dalam keluargamu. Lihat, ada satu ayat yang jarang dibaca saudara. 1 Samuel pasalnya yang ke-22. Ayat ini sesungguhnya buat saya adalah sebuah ayat penghiburan saudaraku. Lalu Daud pergi dari sana melarikan diri ke Gua Adulam. Dia pergi kemana saudara? Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, larilah mereka meninggalkan Daud. Alkitabnya sama enggak saudara? Alkitab ngomong apa? Setelah seluruh keluarganya mendengar hal itu, apa yang dilakukan? Apa? Pergilah mereka ke sana mendapatkan Daud. Saya tanya, kalau Daud dikejar seluruh Israel, saudaraku, dia menjadi wanted, the most wanted person. Menurut saudara, bahaya nggak nyari Daud? Untuk keluarganya mencari dan menemukan Daud, ada risiko besar di sana nggak? Yes. Kalau sampai mereka meresikokan kehidupan mereka cari Daud, berarti ada pemulihan keluarga nggak? Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Boleh nggak saya ngomong di tempat ini? Tidak peduli seberapa berat keadaan keluargamu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat ini menjadi satu ayat penghiburan saudaraku. Pastor, how do you know keluarga Daud dipulihkan? How do you know kalau terjadi rekonsiliasi? Ayat ini tidak menceritakan akhir ceritanya seperti apa. Saya bawa boleh enggak saudaraku? Kita lihat ayat yang ketiga. How do I know? Ayat ketiga ngomong gini. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Saya tanya saudara. Kalau hubungan keluarganya Daud enggak baik, Daud boro-boro enggak nitipin orang tuanya sama raja Moab. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Daud mau memastikan keluarganya aman terlepas dia menjadi buronan, most wanted man di Israel. Amazing ya saudaraku, terjadi pemulihan. Saya nggak tahu seperti apa keluarga saya, keluarga saudara, tapi doa saya, konsep awalnya, since the very beginning Pak, Tuhan menciptakan keluarga, dia mau ada heaven on earth. Hari ini melalui firman ini doa saya ada keluarga-keluarga di tempat ini yang dipulihkan oleh Tuhan. Oh come on, kalau mau tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Terjadi atas keluargamu. Amin. Bahkan bukan hanya itu saja saudara. For some of you, buat sebagian dari saudara, apa yang saudara alami di keluarga might not be nice. Tapi sadarkah saudara, kadang apa yang kau alami diizinkan Tuhan terjadi, justru ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Boleh enggak? Tadi kita balik lagi, 1 Samuel 22, kita buka ayatnya yang kedua yuk. Menarik sekali saudaraku. Berhimpunlah juga kepadanya, kepada Daud,
Setiap orang yang dalam kesukaran, lihat saudara. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, wow. Setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ternyata keadaan Daud yang tertolak, keadaan Daud yang dibuang, membawa Daud bisa bersentuhan dengan orang-orang dengan keadaan yang sama. Dan hari itu ayat 2 yang saudara bacakan, yang baru saja kita baca saudaraku. Daud jadi KKS buat 400 orang loh. Halo. Sadarkah saudara? Yang tidak mengenakan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu, seringkali dipakai Tuhan untuk jadi berkat dimanapun engkau berada. Jangan pernah batasi cara Tuhan memakai engkau. Kadang kala yang engkau alami Tuhan mau ambil lukamu, Tuhan mau ambil keadaanmu yang terpuruk, Tuhan mau ambil situasimu yang terjepit yang tidak menyenangkan. Dan melalui hidupmu ketika dia pulihkan engkau, ada 400 orang di belakang sana menantikan engkau. Pemulihanmu membawa pemulihan buat 400 orang. Ketika Daud dipulihkan, lahirlah 400 pahlawan-pahlawannya Daud. Oh come on. Come on. Izinkan saya mengatakan, Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Terlepas dari apapun yang terjadi saudaraku. Jangan pernah mengatakan tidak mungkin pastor. Jangan pernah mengatakan mana bisa pastor. Dengan caranya yang ajaib. Dia mengambil seorang anak yang terluka, seorang anak yang tertolak, seorang anak yang bahkan tidak diakui oleh orang tuanya sekalipun. Dalam keterpurukannya Tuhan pakai Daud dan karena kehidupannya dia bisa memeluk begitu banyak orang, dia bisa merasakan perasaan yang sama dan dari satu orang yang terluka lahir pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Doa saya dengan cara yang ajaib Tuhan pakai Daud, Tuhan pakai hidupmu. Oh yes. Itu sebabnya saudaraku, yuk hari ini don't give up. Jangan menyerah. Karena yes, Tuhan mau ada keluarga yang harmonis. Pemulihan satu keluarga membawa pemulihan pada keluarga-keluarga yang lain.